Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, terungkaplah sebuah kisah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu kisah seorang pemuda yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Sisi lain, dia sangat mencintai ibunya yang sudah sangat tua renta. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah menyebut Uwais Al-Qarni ini adalah manusia langit, atau orang yang dicintai oleh langit, orang yang dirindukan oleh makhluk-makhluk di langit. Uwais hidup di negeri Yaman yang tentu saja jauh dari Baitullah dan juga jauh dari Madinah. Uwais dengan sangat cinta dan tidak pernah mau meninggalkan sang ibu. Sang ibu sudah berumur, sudah tidak sanggup lagi mengurus dirinya sendiri, sehingga Uwais harus mengangkat sang ibu, mau ke kamar mandi, mau berwudu, mau beribadah, mau menggantikan pakaian, sampai memenuhi semua kebutuhan sang ibu untuk makan, minum, dan sebagainya. Inilah pengabdian seorang Uwais Al-Qarni yang sangat-sangat luar biasa kepada ibunya yang tercinta. Sampai Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa satu ketika engkau jumpailah seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Tentu saja perintah Rasulullah ini membuat Umar dan Ali kaget. Siapa sebenarnya pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni ini? Sampai Rasulullah berpesan agar bertemu dengan pemuda ini. Dan nanti satu ketika sampaikan salamku, sekaligus mintalah doa kepada pemuda tersebut, karena doanya sangat makbul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, satu ketika sang ibu di tengah usianya yang sudah tua renta berniat, berkeinginan melaksanakan ibadah haji dan sampaikan pada anaknya Uwais Al-Qarni, "Anakku, rasanya ibu sudah tidak lama lagi hidup di dunia ini, dan ibu sangat rindu dan ingin ke Baitullah menunaikan haji sekaligus umroh. Tolonglah ibu dibawa di sisa-sisa akhir umur kehidupan ibu yang masih ada ini." Lalu Uwais berpikir bagaimana caranya bisa membawa ibu ini ke Baitullah, sedangkan dia adalah orang yang sangat miskin, fakir. Samping juga beliau juga adalah pemuda yang berpenyakitan, penyakitan sopa, penyakit yang di tubuhnya itu ada belang-belang putih, sehingga dia juga tidak terlalu banyak bergaul dan berkumpul dengan masyarakat dengan penyakitnya itu. Tapi dengan takdir Allah, penyakitnya Uwais ini diangkat oleh Allah SWT, sehingga hanya tersisa sedikit saja di pundaknya sebagai tanda bahwa penyakit itu pernah ada dalam tubuh Uwais. Lalu ketika mendengar keinginan ibu membawanya ke tanah suci, Uwais yang berpikir bagaimana caranya bisa membawa ibu yang dicintai ini ke tanah suci. Sementara dilihat dari postur tubuhnya, tidak mungkin menggendong ibunya dengan berjalan kaki. Satu ketika timbullah idenya membeli seekor anak lembu yang masih kecil. Lalu dia berusaha membuat kandang lembu itu di balik bukit, sehingga setiap hari dia harus membawa lembu itu keluar dari daerah kawasan perbukitan itu untuk dipelihara, mencari makannya atau memberi makan sang lembu. Dan itu dilakukan oleh Uwais setiap hari. Dia keluarkan dari kandangnya, dia beri makanan, itu dibawa. Setiap hari digendong ini lembu,
sampai sekitar 8 bulan lamanya. Sekitar 8 bulan lembu ini sudah memiliki berat 100 kg. Artinya dengan lembu 100 kg yang dia bisa gendong, berarti kekuatan Uwais sudah sangat luar biasa. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, sudah mendekati memasuki musim haji. Lalu dia sampaikan pada ibunya, berkat doa ibu, insya Allah tahun ini kita bisa melaksanakan haji dan umrah. Betapa senangnya sang ibu mendengar pernyataan Uwais Al-Qarni yang akan membawa ibunya ke tanah suci. Sampailah waktu yang dinanti-nanti untuk keberangkatan ke tanah suci ini. Dan Uwais berjalanlah membawa sang ibu, menggendong sang ibu dengan jarak yang sangat jauh dari Yaman sampai ke Baitullah. Lalu sampailah akhirnya Uwais ke Baitullah melaksanakan haji dan umroh bagi sang ibu tercinta dan dirinya sendiri. Memasuki kota Mekah, dia mulai melaksanakan tawaf. Sang ibu digendong dengan sangat-sangat bahagia, digendong dengan sangat sukacita, sehingga sang ibu pun bahagianya tidak terkira, bahagianya tidak terukur, sampai menangis. Sang ibu ini karena kebahagiaan selama dia melaksanakan ibadah haji bersama Uwais. Saat-saat tawaf, sang ibu mendengar Uwais Al-Qarni berdoa, yang doanya itu lantang sekali, dipanjatkan pada Allah SWT. Duhai Rob, ampunilah ibuku ini, dan sampaikanlah cita-citanya menuju surgamu, surga yang penuh dengan kebahagiaan. Duhai Allah, ampunilah dosa-dosa ibundaku ini yang sangat kucintai. Bahagiakanlah dia di dunia dan akhirat. Terimalah dia kembali ke dalam surgamu yang penuh dengan kedamaian, keabadian, dan kebahagiaan. Mendengar doa Uwais Al-Qarni ini, ibunya kembali menangis. Lalu bertanya, Uwais, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu, agar Allah ampuni dirimu, bahagiakan dirimu, dan selamatkan dirimu? Uwais menjawab, ibundaku tercinta, tatkala aku mendoakan dirimu, dan sekiranya Allah menerima engkau untuk kebahagiaanmu di surganya, maka cukuplah bagiku ridhomu atas diriku, dan dengan ridhomu itulah aku insya Allah akan menyusulmu ke surga. Begitulah kata Uwais kepada ibunya, yang tidak egois mendoakan dirinya, tapi dia mendoakan ibunya yang tercinta. Karena lantaran ibunya diterima oleh Allah SWT di surga, dia ridho dan ikhlas pada Uwais, dan Uwais pun akan terbawa ke dalam surga. Begitulah, Masya Allah, betapa indahnya cinta sang Uwais Al-Qarni pada ibu yang tercinta. Sang ibu pun tidak berhenti menangis. Tangisan-tangisan kebahagiaan, tangisan sukacita yang bangga kepada anaknya Uwais, anak yang iman dan takwa kepada Allah, dan sangat cinta, sayang kepada ibunya yang hanya satu-satunya teman hidupnya. Lalu satu ketika Uwais berada di Baitullah di Mekah, tatkala Uwais dan ibunya melaksanakan ibadah haji, Khalifah Umar dan Ali ingat dengan pesan Rasulullah agar menjumpai orang yang bernama Uwais Al-Qarni, dan sampaikan nanti salamku, sekaligus juga mintalah doanya, karena doanya sangat dikabulkan oleh Allah SWT, didengar oleh Allah SWT. Bahkan dia diberikan gelar sebagai manusia langit, yaitu manusia yang dicintai oleh makhluk-makhluk di langit. Langit pun terbuka menerima kehadiran Uwais Al-Qarni. Umar penasaran dengan Uwais ini. Lalu pada musim haji ini, dia carilah Uwais. Di mana adanya Uwais?
Sampailah satu ketika dia bertemu dengan pemuda yang bernama Uwais ini, yang mana Rasulullah menyampaikan ada tanda pemuda itu di pundaknya ada bercak putih, bekas penyakit yang pernah dideritanya dulu pada masa mudanya. Lalu dia buktikan bahwa ada tanda itu di pundaknya. Ternyata memang dia temui. Lalu pada saat itu Umar berkata pada Uwais, "Uwais, kami sengaja mencari engkau, menyampaikan pesan Rasulullah." Menangislah Uwais karena dia sangat rindu pada Rasulullah. Setiap orang bercerita Rasulullah di Yaman, dia hanya bisa menangis. Setiap orang bercerita musim haji, dia hanya bisa menangis karena dia sangat ingin bertemu pada Rasulullah di Baitullah. Tetapi ketika dia punya kemampuan, punya kesempatan membawa ibunya haji dan umroh, ternyata Rasulullah pun sudah wafat dan dia tidak ketemu dengan Rasulullah SAW yang dicintai dan dirindukan. Hanya Umar yang sempat bertemu dengan Uwais dan Sayyidina Ali. Lalu pada kesempatan itu Umar menyampaikan salam Rasulullah SAW. Dan pada saat itu juga Umar dan Ali meminta doa pada Uwais agar dihijabah berbagai perjuangan, berbagai usaha pengabdian yang dilakukan pada masa kekhalifahannya. Lalu Uwais pun berdoa untuk Umar dan Sayyidina Ali pada kesempatan di Baitullah itu. Satu ketika sampailah usia wafatnya Uwais. Ketika Uwais Al-Qarni wafat, keanehan-keanehan terjadi pada hari kematiannya. Ketika saat mana dia meninggal, akan dimandikan. Berkumpullah manusia-manusia yang tidak dikenal oleh orang lain, berbondong-bondong datang untuk memandikan Uwais Al-Qarni. Demikian juga ketika akan mengapankan, sudah lebih dulu banyak orang menunggu untuk mengapankan Uwais Al-Qarni. Sampailah ketika akan disolatkan, pun begitu banyak melimpah ruah orang yang menyolatkan. Dan ketika akan diantarkan, dimakamkan di kubur, pun juga begitu, berbondong-bondong ribuan orang yang datang mengantarkan. Lalu hebohlah beritanya si Uwais pada masyarakat Yaman. Siapakah Uwais yang sebenarnya? Ternyata sampai akhir hayatnya tidak ada yang tahu siapakah manusia-manusia, makhluk-makhluk yang datang kepada Uwais di saat kematiannya. Siapa mereka? Tidak ada yang tahu penduduk Yaman. Terakhir terbongkarlah hadis yang dikemukakan oleh Muslim tentang keberadaan Uwais, yaitu seorang pemuda yang hidup pada masa Rasulullah sampai pada masa Umar. Dia sangat mencintai Rasulullah. Dia sangat merindukan Rasulullah. Dia juga sangat mencintai ibunya dan sangat sayang dengan ibunya sampai mengantarkan kematiannya. Tapi dia tidak pernah ketemu Rasulullah. Padahal dia sangat rindu dan cinta pada Rasulullah. Inilah dikatakan oleh Muslim, nanti satu ketika akan hadir seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia sangat mencintai dan rindu kepadaku. Itulah yang dikenal dengan pemuda langit, atau pemuda yang dirindukan kehadirannya oleh langit. Pemuda yang dirindukan kedatangannya oleh makhluk-makhluk di langit. Itulah para malaikat yang telah menunggu kehadiran mereka. Semoga Allah buka pintu-pintu keridhaan, pintu-pintu keikhlasan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita semua. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah suhtul walidain. Ridhonya Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan juga kebencian Allah terletak pada kebencian kedua orang tua. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, selalu mendoakan dan memelihara, menjaga surga ini di rumah kita sepanjang hayatnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.